Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Ibu Priska. Kali ini kita akan membahas tentang fakta dan opini, serta struktur dan kebahasaan dalam teks iklan. Yang pertama, membedakan fakta dan opini dalam teks iklan. Fakta adalah kenyataan ataupun sesuatu hal yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dalam teks iklan, fakta ini berupa identitas produk, komposisi, kegunaan, dan sarana penggunaan secara lengkap. Jika kalian melihat iklan, ya, ada komposisinya, ada identitas produknya, kemudian ada kegunaannya. Nah, itu disebut dengan fakta. Sedangkan opini adalah kalimat yang digunakan untuk menarik minat pembeli. Misalkan kalian mendengarkan kalimat pakailah produk ini, dijamin kulit kalian akan menjadi putih dan bersih. Nah, itu disebut dengan kalimat opini, karena kalimatnya digunakan untuk menarik minat pembeli. Di sini ada contoh, ya, yaitu iklannya sampo Sunslick. Mengandung urang-aring, daun lidah buaya, dan ekstrak ginseng yang membuat rambut Anda bersih, kuat, dan berkilau. Nah, ini komposisinya, ya. Nah, komposisi mengandung ini disebut dengan fakta, ya. Sedangkan membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut Anda berkilau seperti mutiara. Nah, itu disebut dengan opini, ya, karena membuat Anda membuat pendengar, ya, menjadi ingin membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, di sini juga ada contoh lagi, ya, fakta dan opini. Faktanya yaitu bimbel dan privat untuk TK, SD, dan SMP. Kemudian bimbingan anak usia 5-14 tahun. Kemudian di situ ada nomor teleponnya. Nah, itu disebut dengan bagian fakta dalam iklan. Kemudian dalam opininya yaitu berkualitas, murah, bersahabat. Nah, itu disebut dengan opini. Kemudian membuat siswa lebih berprestasi itu juga disebut dengan opini. Sekarang kita ke struktur teks iklan. Struktur teks iklan ini terbagi menjadi 3, yaitu kepala iklan, kemudian badan iklan, lalu ada penutup. Kepala iklan ini biasanya berisi judul dari iklan tersebut atau nama produknya. Kemudian badan iklan ini berisi penjelasannya, ya, komposisinya, kemudian isi dari iklan tersebut, ya. Lalu penutupnya ini biasanya bisa juga berupa nomor telepon ataupun alamat yang bisa dihubungi dari iklan tersebut, ya. Jika kalian berminat, ada nomor teleponnya dan alamatnya, biasanya itu ditaruh di bagian penutup. Di sini ada contoh, kita lihat contoh yang iklan kolom, di situ ada lowongan. Dibutuhkan supervisor pemasaran. Nah, itu disebut dengan kepala iklan. Lalu syarat-syaratnya itu disebut dengan badan iklan. Nah, yang paling bawah, ya, yang PT Sumber Indocherm, nah itu disebut dengan penutup dalam iklan. Nah, sekarang kita ke kaidah pembahasaan iklan. Yang pertama, iklan menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini adalah biasanya ditandai dengan kalimat ayo, mari, tolong, ya. Biasanya ini berupa kalimat perintah, ya, kalimat imperatif ini. Lalu dalam penulisannya di akhir menggunakan tanda seru, ya, tanda baca seru. Misalkan ada kalimat ayo membaca. Nah, dalam slogan, ya, ataupun dalam poster, ayo membaca. Nah, ini disebut dengan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua, iklan, slogan, dan poster biasanya menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini adalah kalimat yang mengajak orang untuk membeli produk yang ditawarkan atau mengikuti perintah yang ditawarkan.
ya. Misalkan ada kalimat dijamin bebas banjir dan tikus. Nah, dijamin bebas banjir dan tikusnya ini disebut dengan kalimat persuasif karena mengajak orang untuk membeli produk tersebut, ya. Lalu ada harga sangat terjangkau, ya. Harga sangat terjangkaunya ini bisa disebut dengan kalimat persuasif, ya, karena mengajak orang untuk membeli produk yang ditawarkan. Kemudian iklan, slogan, dan poster, ya, menggunakan bahasa yang berirama. Jadi untuk menarik orang membeli, untuk menarik orang mengikuti apa yang diperintahkan. Nah, kita harus berirama, ya. Misalkan menyenangkan, ya. Jadi orang tertarik terhadap apa yang kita perintahkan atau apa yang kita jual. Kemudian berkesan positif, ya. Iklan, slogan, dan poster harus memiliki kesan yang positif supaya orang-orang mau membeli produknya atau mau mengikuti apa yang disarankan dalam slogan ataupun dalam poster. Lalu iklan, poster, dan slogan juga harus bersifat ringkas, ya. Tidak bertele-tele, harus ringkas, tidak berbelit-belit, supaya orang mudah memahami apa yang dijual, kemudian mudah memahami apa yang diperintahkan dalam slogan dan poster. Ya, nah itu adalah kaidah kebahasaan dalam teks iklan, slogan, dan poster, serta struktur dan fakta dan opini dalam iklan. Sekian dulu pelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.